Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas fikih kontemporer. Kaitannya adalah dengan fikih perbankan sebagai bentuk produk jasa keuangan yang banyak disorot oleh para ulama kontemporer dan menjadi topik yang hangat bicara tentang halal haramnya. Sebagaimana kita tahu bahwa bank sebagai sebuah institusi keuangan secara teknis baru muncul di dunia ini belum terlalu lama. Mungkin sejarahnya boleh dibilang 100 tahunan atau 200 tahun yang lalu, yang mana pada awal mula kemunculannya pun juga sosoknya belum seperti yang kita kenal sekarang. Apalagi kalau kita mundur sampai ke zaman Nabi, tentu sama sekali tidak muncul mustalah al-banku, baik itu di dalam teks Al-Quran maupun juga di dalam teks hadis-hadis Nabi. Bahkan juga tidak muncul di dalam perkataan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah dibahas sedikit pun. Kenapa tidak ada? Ya karena memang wujudnya belum ada di masa itu. Jadi tidak mungkin kemudian sesuatu yang belum pernah terdefinisikan gitu ya, lantas muncul misalnya di dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Bahkan dalam kitab-kitab fikih klasik di 4 mazhab, baik mazhab Hanafi dengan ribuan kitab fikihnya, ataupun juga mazhab Maliki juga dengan ribuan kitab fikihnya, bahkan di mazhab Syafi'i sekalipun kita tidak pernah menemukan kata bank di dalam kitab itu. Ya, termasuk juga dalam mazhab Hambali. Jadi kalau kita bicara fikih klasik, kita nggak akan menemukan istilah bank. Nah, kalau istilahnya saja kita tidak temukan, ya sudah pasti pembahasannya, kajiannya, dan hukum-hukumnya serta fatwanya pun juga pasti nggak ketemu. Ya gampang, karena memang di masa itu belum ada dan bahkan tidak pernah terbayangkan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya ilmu fikih itu ilmu yang pandai mengira-ngira hukum yang secara teknis kejadiannya belum muncul, tapi bisa diperkirakan. Misalnya begini Pak, ada istilah hewan yang kawin dengan jenis hewan yang lain. Misalnya kalau dalam kitab Syafi'i itu disebutkan ada anjing ya kawin dengan, bukan dengan anjing, tapi misalnya dengan kambing gitu. Nah itu secara teknis belum pernah terbukti bisa punya anak secara teknis ya. Dan memang secara sains, secara ilmu biologi memang nggak bisa, karena beda kromosomnya lah gitu ya kan. Belum pernah ada dan tidak pernah ada hewan kayak anjing kawin sama kambing lalu anaknya separuh anjing separuh kambing, itu nggak ada. Tapi para ulama membayangkan dengan imajinasi mereka, kalaupun seandainya ada, maka anaknya itu hukumnya bagaimana itu sudah dibahas gitu ya. Artinya kadang-kadang walaupun secara fisik tidak ada fenomenanya, tidak ada faktanya secara empiris, tapi secara imajiner seandainya ada, itu hukumnya pun sudah mereka fatwakan juga. Saya juga bingung di dalam kitab
Bidayatul Mujtahid dulu waktu kuliah, ada hukum memakan insanul ma. Insanul ma itu apa? Manusia air gitu. Apa Denny manusia ikan gitu ya? Secara ilmu biologi nggak mungkin ada manusia air, nggak ada. Kalau dalam film fiksi mungkin ada ikan duyung gitu ya. Tapi kan ikan duyung juga nggak pernah ada yang sesungguhnya dalam arti separuh manusia separuh ikan, nggak ada. Kalau nama ikan duyung ada, tapi kalau kita lihat ya bukan itu. Nah, tapi dalam kitab fikih ada pembahasannya, Pak. Walaupun tidak pernah muncul yang namanya ikan duyung dalam arti separuh manusia separuh ikan, tapi dibahas para ulama dengan asumsi seandainya nanti ada, kita sudah bikinin jawabannya gitu. Nah, tapi kalau bicara bank itu gelap segelap-gelapnya. Tidak ada sedikit pun imajinasi liarnya para ulama di masa lalu membayangkan suatu hari akan ada bank. Itu nggak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu dengan tidak adanya jejak kata bank di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih, maka bisa kita pastikan bahwa terminologi bank itu memang terminologi modern. Dan fatwa-fatwa atau hukum tentang bank itu pastinya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam kitab-kitab fikih klasik. Kalaupun ada yang berfatwa tentang hukumnya bank, pastinya itu adalah fatwa kontemporer, 100% kontemporer. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan hukum perbankan ini, memang para ulama diskusinya gak selesai-selesai, mengingat bahwa mereka sendiri juga kalau ditanya bank itu apa, itu gak bisa merumuskan juga. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena wujudnya bank itu sejak dari lahir pertama kali, sampai kemudian dia jadi kayak zaman sekarang, itu juga melalui proses evolusi, berubah. Jadi agak kebingungan juga untuk mendeskripsikan yang dimaksud dengan bank itu apa sih, itu beda. Nah, oleh karena itu para ulama agak gagap juga kalau disuruh menjelaskan hukumnya bank itu sendiri. Tapi yang pasti di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis Nabi juga tidak ada, dan di dalam kitab-kitab fikih klasik juga tidak ada. Tapi memang kalau kita ada di Indonesia sekarang ini, dan boleh juga dikatakan mewakili persepsi umat Islam sedunia, memang kebanyakannya para ulama itu mengharamkan bunga bank. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang. Kenapa tidak ada ayatnya, kok berani-beraninya bilang bank itu haram? Kenapa tidak ada hadisnya, kok berani-beraninya berfatwa bank itu haram? Kenapa tidak ada dalam kitab fikih 4 mazhab, kok bisa-bisanya ujuk-ujuk tiba-tiba bank itu haram? Apa yang melatar belakangi para ulama kontemporer mengharamkan bank? Ini yang mau kita bahas. Jamaah sekalian, yang pertama alasannya adalah bahwa di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah bicara tentang riba, ya, bahasanya itu sangat mencekam, horor. Karena orang yang makan riba itu digambarkan seperti orang yang jadi musuhnya Allah. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulihi. Umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepada mereka yang makan riba. Nah, artinya para ulama memang sangat takut terjebak dengan dosa riba. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi itu ancamannya lebih parah lagi. Disebutkan 1 dirham uang yang Anda makan dari hasil riba, itu dosanya seperti berzina dengan ibunya sendiri. Berzinanya saja sudah haram, emaknya sendiri lagi dizinain.
itu kan haramnya double-double gitu, berlapis-lapis. Hadis yang lain menyebutkan bahwa dahsyatnya dosa zina itu lebih dahsyat dari 70 pelacur. Jadi bahasa Al-Quran dan bahasa hadis terhadap memerangi riba itu memang sudah sangat, katakanlah, pol-polan gitu ya. Nah, itu yang membuat para ulama pada ketakutan kalau sudah bicara riba, mereka sikapnya adalah kuda-kuda, hati-hati, jangan-jangan riba, hati-hati, jangan-jangan riba. Sama kira-kira dengan sifat munafik, Pak. Munafik itu dalam Al-Quran digambarkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu adanya di keraknya neraka. Kan serem gitu, Pak, ya kan? Nah, tetapi begini, ayat-ayat riba dan hadis-hadis tentang riba dan ancamannya itu wajar, Pak, kalau memang sangat keras. Karena kalau kita perhatikan kayak apa riba yang terjadi di masa Nabi SAW, memang riba itu sangat-sangat kejam, sangat-sangat tidak manusiawi, ya, sangat apa istilahnya, memang tidak masuk akal lah gitu ya. Bayangkan orang dalam keadaan sudah miskin lalu kemudian dijerat dengan hutang yang berbunga-bunga, yang mana membuatnya orang ini bukan tertolong, malah kegencet, udah susah digencet pula. Dan secara sosial ya di masa Nabi, kenapa kok ada orang yang sampai hidupnya pailit, bangkrut ya, itu dagangannya ludes, duitnya kagak ngumpul, utangnya banyak. Itu kan yang dikatakan sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, orang yang bangkrut itu kalau di hadis Nabi kan digambarkan orang yang matinya banyak dosa, antar di neraka, yang pada pernah dia zalimi pada minta pahalanya dan dia menanggung dosa orang lain. Tapi kalau di dalam alam nyatanya, muflis itu adalah ya itu orang yang jadi korban dari rentenir. Dia tadinya ngutangnya 1 juta, utangnya bisa jadi 10 juta karena apa namanya, ribanya berkali lipat, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat yang dilipatkan lagi. Udah adha'af, kalau dha'af itu kan 1 lipatan, kalau adha'af beberapa lipatan, tapi kalau disebutkan lagi mudha'afah udah beberapa lipatan dikali lagi gitu, yang dikatakan utang 1 juta jadi utang 10 juta begitu kan. Itu membubarkan katakanlah ekonomi masyarakat. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Di masa Nabi, orang kalau udah pailit itu, apa yang dia lakukan? Kalau zaman sekarang, Pak, jual ginjal, ya kan? Nah, kalau di masa Nabi bukan jual ginjal, jual bininya dijual, jual anaknya dijual. Emang laku. Ada pasarnya, Pak, pasar budak. Nah, perbudakan di negeri Arab itu semakin marak ketika riba itu merajalela. Nah, sehingga banyak orang satu keluarga jadi budak semua, ya, jadi budak semua. Ya, bininya budak, suaminya budak, anaknya budak. Perbudakan itu rame. Jadi apa namanya, jadi komoditas gara-gara orang yang sudah pailit kemudian terpaksa jual dirinya. Nah, maka kalau di dalam Al-Quran praktek riba itu diperangi, ya sangat masuk akal, ya kan? Nah, sehingga ketika para ulama bicara tentang riba itu mereka juga ngancem-ngancem gitu ya, ya kita bisa paham karena memang ayatnya agak keras juga gitu. Nah, tetapi jamaah sekalian, antara praktek riba di masa Nabi dengan bank di masa sekarang, nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena bank di masa sekarang ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan praktek riba yang ada di masa Nabi. Setidak-tidaknya untuk bank yang sudah modern di zaman sekarang.
Mungkin, nah ada mungkinnya nih Pak. Kalau kita bicara bank pada masa-masa awal dulu, memang terus terang saja secara fakta bank itu pernah mengalami kondisi yang sangat, ya katakanlah 11-12 dengan masa kenabian. Artinya dia adalah sebuah sistem yang tadi itu, yang sangat kejam, yang bisa membuat rakyat jadi miskin, yang bisa menimbulkan eksploitasi dan sebagainya. Nah itu memang secara jujur dan apa adanya, ya memang pernah terjadi bahwa bank itu sedemikian rupa berbahayanya. Nah oleh karena itu kita akan bedah ini Pak, sejarah tentang perbankan sejak dari pertama kali kemunculannya. Jadi jamaah sekalian, kita bicara tentang sejarah suram perbankan dan dampaknya dalam mengerusak kehidupan masyarakat, ini memang harus secara jujur diperlihatkan gitu ya. Sejarah awal bank memang tidak mulia Pak. Bahkan dalam banyak periode ya, bank itu memang tidak ubahnya dengan lintah darat, tapi yang punya payung hukum, dilindungi oleh undang-undang. Kalau lintah darat, rentenir kan memang merajalela, susah tuh ya. Tapi kalau ini rentenir tapi resmi, ada payung hukumnya. Nah, jadi memang itu awal mula kelahiran bank. Ya, berkembang melalui perjalanan yang cukup panjang, lika-liku, ya kan? Penuh dengan eksperimen, penuh dengan kegagalan, penuh dengan berbagai macam ya haru biru lah dalam perjalanannya. Kita awali pada masa-masa awal era perbankan modern di Eropa, ya. Ketika bank itu baru pertama kali lahir dan berkembang dalam praktek mereka, memang pada saat itu benar-benar menyerupai rentenir, ya. Mereka berikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, yang sangat mencekik, tanpa jaminan yang katakanlah sesuai gitu ya. Dijebaklah para pedagang, dijebaklah para petani yang terhimpit kebutuhan, ya sangat butuh gitu kan, dengan ya tadi mengeksekusi aset-aset yang mereka punya. Ketika gagal bayar, dan udah bisa ketebak sih gagal bayar nih pasti gitu kan, maka semua harta yang dia punya, tanah, sawah, bahkan rumah dan sebagainya ya disita oleh bank. Dan situasi ini hampir tidak ada bedanya dengan riba di masa Nabi, ya kan? Di mana seseorang yang sudah miskin semakin terpuruk dengan beban tambahan yang tidak mampu dia tanggung. Nah, adanya fakta sejarah kayak gini Pak, nampaknya inilah yang kemudian banyak dibaca oleh para ulama kontemporer. Ketika mereka ditanya sama masyarakat, sama umat Islam, apa hukumnya bank, literatur menyampaikan pada mereka ya bank itu kayak gitu itu. Maka wajar kalau banyak para ulama yang dari awal, oh iya, itu kalau di masa Nabi namanya riba jahiliyah, kalau di masa sekarang namanya bank, gitu ya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menulis sebuah buku, ya, judulnya Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharramah. Bunga bank itulah riba yang diharamkan. Buku Pak, jadi bukan cuma sekedar fatwa. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya dalam kitabnya tentang fikih muasir, fikih kontemporer, beliau mengatakan fawaidul bunuk haramun haramun haramun. 3 kali diulang gitu. Haram haram haram. Nah, gitu. Dan dua orang tokoh ini bukan orang sekuler Pak, tokoh besar di tengah kaum muslimin gitu ya. Ditambah lagi di Saudi Arabia ada Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lengkap semua lini, semua jajaran itu mewakili masing-masing genrenya, sepakat mengatakan bunga bank itu
haram. Nah, dari mana kok mereka melihat haram? Karena mereka melihat sejarah awal perbankan. Ya, jadi wajar kalau bank itu identik dengan riba yang ada di masa kenabian. Nah, tapi jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang kadang-kadang orang tidak sadar adalah bahwa fenomena bank itu ibaratnya seperti musim, ya, seperti perubahan yang selalu terjadi secara terus-menerus, dan hukumnya ya menjadi menyesuaikan diri dengan ilatnya, dengan kondisinya. Ibarat kata begini Pak, kalau kita bicara tentang prosedur keamanan, zaman dulu Pak, orang naik naik bis kota, ya, bisnya udah bojot gitu ya, penumpangnya udah penuh banget, sampai miring-miring, sampai pintunya aja tuh Pak nggak pernah ditutup gitu. Jadi saya ngalamin tuh Pak, Kopaja S66, P20, ya kan, dulu masih ada PPD, itu sangat berbahaya tuh Pak. Kalau zaman sekarang kayak gitu ditangkap gitu, ya kan. Nah, hari ini yang namanya transportasi sudah mengalami perubahan. Naik KRL Pak. Zaman-zaman dulu orang naik KRL itu bukan di dalam gerbong Pak, di atasnya gerbong, ya kan. Salah-salah buatannya kepleset jatuh geledak, pala duluan, mejret Pak, langsung mati itu, ya kan. Atau disalah pegang, pantografnya dipegang sama dia. Nah, itu bukan 220 volt itu. Langsung gosong gitu Pak. Tapi ya begitulah wajah perkereta apian di zaman dulu. Nggak jauh beda dengan kereta api yang ke Jawa, ya kan. Kita naik kereta tengah malam jam 2 dibangunin, orang mau ngamen, suruh dengerin gitu Pak, ya kan. Jadi wajahnya kusam, wajahnya buruk, ya kan, nightmare gitu. Nah, orang nggak percaya kalau dia nggak lihat sendiri sekarang bahwa wajah transportasinya itu sekarang sudah berubah. Orang nggak percaya Pak, ya kan. Kalau ada orang dulu, ya kan, diceritain kayak gitu, bohong lu, katanya gitu, nggak mungkin. Tapi cobain jajalin sekarang, naik KRL, adem, ya kan, naik kereta yang ke Jawa, kagak ada yang ngamen, kagak ada yang jual telur asin apa segala macam, nggak ada. Jangankan yang jualan di dalam Pak, di stasiun aja kagak ada yang jualan gitu. Artinya keadaan bisa berubah, ya kan. Tapi yang namanya stigma, itu nggak gampang Pak merubahnya. Namanya juga udah stigma. Ya, stigma itu walaupun perubahan udah terjadi, ya orang nganggapnya ya begitu, ya udah begitu dari dulu, ya kan. Nah, ini Pak yang dialami oleh kebanyakan kita masyarakat muslim di Indonesia, wabil khusus para ustadz, para penceramah, para kiai. Mereka taunya bank itu dari awal ya rentenir, udah gitu aja, ya kan. Sama dengan yang satunya lagi Pak, asuransi, ya Pak. Saya dari dulu nggak pernah mau ikut asuransi. Kenapa? Dalam benak saya asuransi itu nipu. Kita dibohongin, suruh bayar premi, giliran kita butuh kagak bisa dicairkan. Dan memang begitu kan dari dulu. Salesnya kalau datang rayuannya selangit lah gitu, ya kan. Gampang kita digoblok-goblokin, dibohong-bohongin. Begitu kita butuh nggak bisa. Nah, itu kan jadi stigma Pak, ya kan. Dan ketika para ulama bilang asuransi haram, kayaknya banyak yang sepakat gitu, karena mereka rata-rata udah pernah jadi korbannya gitu kan. Tapi nggak kebayang Pak, hari ini kalau ada orang sakit bawa ke rumah sakit, dia nggak punya BPJS Pak, mejret dia Pak, ya kan, suruh bayar mahal gitu Pak. Dan akhirnya orang semua tahu bahwa dengan adanya BPJS, ya walaupun pelayanannya kurang dari yang VIP lah gitu ya, namanya juga BPJS, ngantrinya lama, tapi kan bayarnya tetap murah gitu kan. Nah, akhirnya orang berpikir, kalau begini mah nggak apa-apa, saya ngurus aja BPJS gitu. Saya punya temen Pak, ustadz juga dia,
Dari dulu kalau ceramah asuransi haram, asuransi haram, asuransi haram. Giliran dia opname di rumah sakit kan bayarnya puluhan juta tuh Pak. Kata dokternya urus aja BPJS-nya, nggak bisa, haram gitu kan dia bilang. Ya bayar dia segitu, ya kan? Bininya nyap-nyap, ngapain bayar segitu? Udah gua urusin sini, urusin BPJS. Kan gratis Pak gitu. Setelah tahu gratis, udah dah haram. Tapi kalau lagi darurat nggak apa-apa, gitu Pak akhirnya. Jadi darurat jatuhnya gitu kan. Nah sekarang ini Pak, mereka-mereka yang bilang haram asuransi, kalau ditanya kalau kepepet gimana? Ya boleh dah katanya kalau darurat, jatuhnya jadi darurat Pak gitu kan. Padahal ya sebenarnya asuransi itu kalau dilihat secara prinsip dasarnya seharusnya mau bagus itu, ya kan? Cuman memang masa-masa kelamnya asuransi yang perusahaan asuransi yang nguber-nguber orang itu Pak, emang nggak bener itu. Tapi kalau semua orang diasuransikan, ya kan nggak ada yang diuber-uber, nggak ada yang dibohongin. Saya punya temen kerja di Inggris, ya kan, betah dia tinggal di sana. Saya tanya, Inggris itu pajaknya bukan mahal, pajak apa namanya pekerjaan apa itu namanya gaji, ya kan? Dia bilang iya sih, termasuk yang paling mahal. Lah kok lu betah di sono? Ya betah lah, walaupun kita dipajekin gitu ya. Rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Yang dibilang gratis tuh gratis banget Pak. Beda sama kita, pendidikan gratis, seragam bayar kan gitu. Pendidikan gratis, wajib ikut studi tour. Nah gitu kan. Di kita kan gitu, gratis teorinya doang, tapi keluar duit juga gitu kan. Nah di sana enggak, semua gratis. Kalau dibilang gratis dalam arti misalnya kayak rumah sakit ya, sakit jantung, operasi jantung gratis, operasi ginjal gratis, kanker gratis, apa gratis. Yang kalau di sini habis ratusan juta, dia masuk senyum, keluar senyum, santai aja. Kenapa? Udah dihabiskan itu semua dengan asuransi kesehatan. Ya orang kan tahu manfaatnya, ya udah kalau gitu nggak jadi haram kan gitu ya. Nah orang mengatakan haram karena melihatnya ya yang jelek-jeleknya ya dia bilang haram gitu kan. Sama Pak, bank gitu juga. Ada masa-masa kelamnya bank yang itu menjadi stigma, dan ketika bank sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, stigma itu tetap ada gitu Pak. Orang nggak bisa dengan mudah move on gitu ya. Nah, padahal sejarah perbankan itu memang mengalami tadi yang saya bilang, mengalami evolusi, bahkan lebih dari itu udah revolusi sebenarnya. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa perubahan sudah terjadi secara gradual, tapi cara pandang masyarakat, wabil khusus para ulama, itu masih terjebak pada fenomena bank yang zaman dulu. Padahal bank modern zaman sekarang tuh Pak sudah bukan lagi lembaga yang mata duitan gitu ya, yang menghisap keuntungan sebanyak-banyaknya dari penderitaan orang kecil. Bank modern sekarang ini Pak beroperasi di bawah regulasi yang ketat dan bahkan diawasi oleh bank sentral, OJK, lembaga audit, lembaga anti monopoli, memiliki fungsi publik dalam menjaga kestabilan mata uang, membatasi transaksi ekonomi negara, menyediakan modal usaha, memberikan pinjaman dengan harga yang wajar, bahkan membantu masyarakat tuh bisa memiliki rumah, kendaraan, modal, pendidikan dan sebagainya, serta menjaga berbagai macam sistem pembayaran, apakah itu clearing, apakah itu settlement, bahkan juga menjaga sirkulasi uang secara efisien. Jadi kalau bank hari ini bekerja sebagaimana 200-an tahun yang lalu, tentu bunga bank itu patut kita curigai. Tapi kalau zaman sekarang, apa yang terjadi pada 100-200 yang lalu itu sudah jauh berbeda itu Pak. Ya, pada masa kini itu bank itu sudah menjadi sebuah instrumen ya, infrastruktur ekonomi negara. Sudah bukan lagi jadi rentenir skala besar. Walaupun masih ada 1-2, tapi secara umum itu sudah bergeser ke tengah. Sudah tidak ada lagi gambaran bahwa bank itu mengambil rumah orang miskin tanpa peraturan. Kenapa? Karena kalau orang miskin rumahnya juga reot, datang ke bank mau pinjem di bank kagak dikasih Pak gitu ya.
atau menjadikan keluarga peminjam itu sebagai budak gara-gara gagal bayar, ya nggak terjadi. Nah, perubahan ini nggak semua orang sadar, Pak, ya kan? Dan itu mengakibatkan ya tadi ketimpangan perspektif. Jadi yang satu menganggapnya masih begini, yang lain sudah berubah, gitu kan? Nah, hari ini hampir mustahil kita membayangkan ada negara tanpa bank, gitu ya. Tanpa bank, kita balik lagi, Pak, ke ekonomi zaman Nabi, Pak. Orang tidak bisa ke pasar itu bawa duit, gitu, Pak. Kenapa? Karena duit itulah produk dari bank. Kita pegang duit itu, Pak, itu produknya bank. Kalau bank tidak ada, ya kan, orang ke pasar itu jual belinya pakai barter, transaksinya fisik, ya kan. Bayarnya bukan pakai duit, bayarnya pakai komoditas. Kayak di zaman Nabi, orang, Pak, di zaman Nabi kalau dia ke pasar emang bawa duit? Nggak ada duit di zaman Nabi, Pak. Jadi kalau ke pasar bayarnya pakai apa? Pakai gandum. Jadi Nabi, para sahabat tuh di rumahnya ada tempat penyimpanan gandum. Nah itu, Pak, kalau cara kita sekarang itu duit. Jadi kalau kita butuh apalah gitu ya, kebutuhan rumah tangga gitu, segala centong, segala ulekan, parudan, apa segala macam kan di pasar ada tuh. Nah kita ke pasarnya bukan bawa duit, kita bawa gandum, bawa tuh satu karung gitu kan. Tuh ulekan berapa duit? Segini, bayar pakai gandum. Itu parudan berapa duit? Segini, bayar pakai gandum. Gandum itu alat untuk membayar, gitu, Pak. Nah ada juga yang harganya sedikit lebih tinggi, yaitu garam, milh, gitu. Nah, kenapa? Gandum semua orang butuh, begitu juga garam, walaupun butuhnya sedikit, makanya nilainya mahal. Dan garam itu tidak mudah didapat. Kalau gandum lebih mudah, Pak. Ditanam aja, dipanen jadi gandum. Tapi kalau garam, produksinya susah. Garam itu dibuat dari pembakaran, ya berbagai macam benda lah, kayu apa segala macam gitu, sampai jadi arang. Arangnya ada abunya, abu gosok, ya kan. Nah dari abunya itu ada kristal-kristal garam. Jadi prosesnya panjang dan lama, sehingga garam itu ya menjadi alat pembayaran juga. Ini berapa garam nih, gitu, ya kan. Atau di masa itu orang-orang Arab kalau bayar selain dengan gandum dengan kurma, ada juga dengan garam, juga dengan kurma atau dengan kismis. Nah untuk barang-barang yang harganya lebih mahal, maka alat pembayarannya bukan gandum, bukan kurma, bukan garam, tapi dinar. Sebenarnya uang dinar itu, Pak, uang emas itu bukannya uangnya orang Arab. Cuman gara-gara orang Arab sering dagang ke sono tuh, Pak, ke negeri Syam, ke Romawi, jajahannya Romawi, maka orang Arab jadi mengenal alat tukar yang namanya dinar itu. Gambarnya dinar tuh, Pak, raja-raja Romawi yang Kristen, yang nyembah Nabi Isa, gitu ya. Nah selain itu orang Arab juga sering berdagang ke Persia. Persia itu kafir, nyembah api, Zoroaster mereka itu, Majusi. Nah mereka menggunakan alat tukar namanya perak, itu namanya dirham, gitu. Nah orang Arab betulannya kalau jual beli itu pakai gandum, garam, kurma, kismis. Untuk yang harganya lebih tinggi, baru mereka pakai dinar, dirham, gitu ya. Sebagai alat tukar, sebagaimana yang juga terjadi bukan hanya di Arab sih, ya di mana-mana di seluruh dunia, gitu kan. Nah itu kalau nggak ada bank, ya kan. Oleh karena itu kita nggak bisa membayangkan ketika ada fatwa mengatakan bank itu haram, gitu. Kenapa? Loh, terus kita berjual beli pakai apa kalau nggak pakai mata uang? Dan mata uang itu yang menentukan ya bank sentral, ya kan. Jadi tidak hanya bank itu seperti yang digambarkan orang, sekedar pinjam duit pakai bunga, tapi dia sudah mau masuk ke berbagai macam fungsi yang fundamental dari struktur bangunan ekonomi yang ada pada suatu negara. Nah, kita menganalisa kayak gini ini penting, Pak, agar menjelaskan bahwa fatwa itu bukan hanya sekedar copy paste dari teks kitab kuning zaman dulu, dikopas-kopas, atau hadis dicocok-cocokin gitu, karena kita kalau nggak ngerti sebenarnya apa itu yang namanya struktur ekonomi, gitu ya, ya kita hanya akan melihat bagian-bagian yang sekiranya menurut kita cocok aja, gitu ya.
Tapi memang balik lagi Pak, bahwa stigma buruk tentang bank itu agak sulit dihilangkan. Salah satunya juga karena bank pernah mengalami sejarah yang buruk, ya, yaitu dalam perang. Ya, jadi gini Pak, orang-orang Yahudi itu pernah menjadi penguasa perbankan dunia, dan ini menarik Pak, ya. Dominasi Yahudi yang ada dalam sistem perbankan boleh dibilang itu sebagiannya bohong atau cuman katakanlah hoax gitu ya, tapi sebagiannya juga benar. Nah, ini kita harus bahas secara historis politis lah begitu, bahwa sistem perbankan dunia memang pernah dulu berada di bawah dominasi etnis atau kelompok agama tertentu, yaitu Yahudi, khususnya Yahudi Eropa. Nah, ini tidak muncul dari ruang hampa, ya, tapi memang lewat perjalanan sejarah panjang, mulai dari realitas sosial abad pertengahan, ada juga transportasi ekonomi di Eropa modern, ada juga kolonialisme, sehingga propaganda politik di abad ke-20. Jadi dalam sejarah Eropa abad pertengahan itu Pak, komunitas Yahudi sering dulu dipaksa untuk menempati sektor-sektor ekonomi tertentu karena larangan gereja terhadap praktek riba. Jadi gini Pak, Kristen itu dalam hal ini gereja, dulu abad pertengahan yang menguasai Eropa itu kan gereja. Gereja itu mengeluarkan fatwa umat Kristiani haram makan riba, gitu. Nah, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya tadi pinjaman dengan bunga dan sebagainya, pemerintah itu tetap membutuhkan lembaga keuangan. Akibatnya komunitas Yahudi yang tidak tunduk pada larangan gereja dipaksa memasuki profesi peminjaman uang. Jadi lahirlah gambaran sosial, Kristen tidak boleh makan pinjaman berbunga, Yahudi diizinkan meminjami uang karena mereka tidak terikat dengan dogma gereja. Nah, walaupun tidak semua komunitas Yahudi bekerja di bidang perbankan, tapi citra ini berkembang di Eropa selama berabad-abad lah. Dan ketika perbankan modern lahir dari abad ke-19 atau mungkin sebagian dari abad 18, beberapa bank besar memang dimiliki, ini faktanya ya, oleh keluarga-keluarga Yahudi di Eropa. Nah, ini faktanya gitu ya. Secara tidak langsung sering ya akhirnya tercitrakanlah Yahudi itu bank itu Yahudi. Masuk abad 20 ketika terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, persepsi ini kemudian berubah menjadi propaganda politik. Jadi buku-buku, pamflet, media-media yang anti-Yahudi di Eropa itu menggambarkan bank itu sebagai alat konspirasi global dan orang di belakangnya adalah Yahudi. Nah, banyak tuh propaganda menggambarkan seolah-olah bank dunia dikendalikan oleh Yahudi. Bunga bank adalah senjata kolonialisme. Sistem finansial global adalah instrumen penjajahan. Nah, semua ini disebar secara masif masuk ke dalam dunia Islam lewat buku-buku terjemahan, lewat jurnal-jurnal politik pan-islamisme, lewat pidato-pidato anti-kolonial, lewat wacana perlawanan terhadap kekuatan barat. Nah, dunia Islam yang saat itu sedang berada pada era ingin bebas dari kolonialisme, itu sangat mudah untuk percaya bahwa perbankan modern itu adalah alat dominasi asing. Maka bagi sebagian ulama, perbankan modern itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah identitas, masalah kekuasaan, masalah penjajahan. Nah, maka para ulama yang hidup di abad 20 itu seringkali melihat bank itu sebagai bank adalah lembaga asing, bank adalah lembaga kolonial, bank adalah produk barat, bank adalah kekuatan Yahudi internasional. Gitu. Nah, oleh karena itu banyak sekali para ulama yang kemudian memusuhi bank dari awal, ya. Datang berangkat dari ketakutan terhadap kolonialisme, hilangnya kedaulatan, dominasi asing,
pengaruh Yahudi dan Barat. Nah, begitu. Nah, dari situ Pak, bisa kita pahami bahwa oh iya ya, karena cara pandang yang seperti itulah kemudian belum apa-apa bank itu udah diharamin duluan. Bapak tahu yang namanya Jenderal Nagabonar. Nagabonar itu tokoh fiktif aja sih ya, yang memerankannya Deddy Mizwar. Tapi bisa digambarkan, dia adalah pejuang di zaman penjajahan Jepang. Di kepalanya dia, Jepang itu keparat, ya kan? Dan ketika Indonesia merdeka, dia nggak update, ya kan? Dan ketika tahu pada akhirnya pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang itu bersahabat, bahkan bikin kerjasama ekonomi, Jepang menanamkan modalnya di Indonesia, bikin Toyota, bikin Honda, bikin Astra, gitu ya. Ngamuk dia, apa-apaan kau jajah kita, sekarang kau jajah lagi, nah gitu Pak. Jadi stigma seperti itu emang nggak bisa dihilangkan. Sudah dari sononya dia punya pemahaman kayak gitu. Sama dengan Cina, gitu, ya kan? Kita Pak dengan pemerintah RRC Cina pernah punya hubungan yang parah, putus hubungan diplomat kita selama bertahun-tahun dengan Cina kan. Era Pak Harto itu kita nggak punya hubungan diplomat dengan Cina, gitu. Dan buat sebagian masyarakat kita, Cina itu asing dan aseng, gitu kan. Cina itu musuh, Cina itu komunis, Cina itu PKI, gitulah ya. Nah maka kalau ada orang ke Cina pulang-pulang jadi PKI loh, nah kan gitu ya. Sama sih persepsi itu juga dialami oleh kiai besar kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau itu kan pahlawan nasional kan, nama jalannya Haji Hashim Asy'ari sono di daerah kota situ ya. Beliau saking bencinya sama Belanda sampai bilang begini, fatwa nih Pak, umat Islam haram hukumnya pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang, pakai sepatu. Kenapa? Belanda loh, gitu Pak. Ya kan? Tapi kemudian setelah itu kan Indonesia merdeka. Dan akhirnya walaupun nggak tahun 45, tahun 49 Belanda mengakui kemerdekaan kita, ya kan? Lalu kita punya hubungan diplomatik dengan Belanda, ya kan? Ya sudah, kebencian pada Belanda jadi sejarah. Dan Belanda sama Indonesia jadi bersahabat dan sebagainya. Nah, anaknya langsung dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, itu jadi Menteri Agama. Fotonya itu Pak, pakai jas, pakai dasi. Bapaknya bilang haram, anaknya pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Ya karena stigma, gitu kan. Mereka hidup di dua zaman yang berbeda. Di zaman bapaknya wajar Belanda tuh kafir, tengik dan sebagainya gitu. Tapi setelah itu sudah berubah, ya kan? Begitu juga dengan perbankan, ya kan? Oleh karena itu kita ketika membahas tentang perbankan itu kita harus melihat juga sosio-historicalnya juga, ya. Bagaimana secara perasaan para ulama kita itu sebegitu bencinya dengan Yahudi, sebegitu bencinya dengan eksploitasi, sebegitu bencinya dengan mengambil hak orang lain dan sebagainya, maka wajar kalau mereka tuh haram jadah sama bank, gitu. Paling tidak bank di masa lalu, gitu. Nah, cuman ketika bank sudah bertransformasi secara modern, sebagian bisa ngikutin, sebagian tergagap-gagap, gitu. Tergagap-gagap untuk bisa memahaminya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa hari ini ada sebagian ulama yang tetap kekeh bank haram. Walaupun sudah banyak juga yang kemudian mengatakan nggak ada masalah. Itu Pak terjadi di Al-Azhar di Mesir, juga di Darul Ifta, MUI-nya Mesir Pak. Di awal-awal dulu para ulama di Mesir itu sama, mereka mengharamkan bank, ya kan? Tapi di era 90-an, di zamannya muftinya adalah Syekh Ali Jum'ah, walaupun bukan beliau yang pertama, tapi beliau yang dikenal sebagai gongnya yang mengatakan nggak ada masalah dengan bank. Sudah kita teliti ulang, ya kan, dengan berbagai macam sudut pandang, ternyata stigma itu ke bawah-bawah. Kalau melihat bank yang sekarang udah nggak ada itu semua, gitu kan.
Sebelumnya Dr. Said Tontowi juga mengatakan, enggak, itu bukan riba, itu bukan pinjaman yang harus ada kembaliannya. Melihatnya enggak kayak gitu. Nah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, di masa Nabi, riba itu kita semua tahu. Dan kalau memang bank itu melakukan kayak gitu, itu haram pasti. Dan bank yang zaman dulu memang haram. Tapi ketika bank sudah bertransformasi menjadi kayak sekarang ini, kita sudah nggak melihat lagi unsur-unsur keharamannya karena dia sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, gitu ya. Nah, itu di Mesir, Pak. Di Indonesia, kiainya, ustadznya, ulamanya, ya banyak yang lulusan Mesir juga, tapi produk lama, bukan produk yang baru. Kalau yang produk yang baru nih Pak, yang keluaran-keluaran terbaru, ya mereka ikut Darul Ifta Al-Masriyah, yang malah nggak ada masalah. Jadi ya oke-oke aja. Nah, yang jadi masalah Pak di sini adalah begini. Banyak yang ngikutin fatwa haramnya bank, secara omongan formal bank haram. Tapi secara praktek diam-diam dia pakai juga. Nah, itu yang jadi masalah Pak, gitu. Di satu sisi bilang haram, tapi dalam prakteknya iya juga. Profesor saya itu ketua Komisi Fatwa MUI. Saya tanya, Prof, gimana bunga bank? Anda kan keluaran dari Mesir juga, doktornya di Mesir. Di Mesir kan sekarang banyak ulama sudah mengatakan nggak ada masalah dengan bank. Menurut Anda gimana? Dia tetap haram, dia bilang gitu. Oke, haram. Saya mau transfer ini nih, honor nih, ada rekening apa, BCA ada katanya gitu. Itu Pak, ya sudah. Berarti kan selesai sampai di sini kan, gitu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.